Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal khamsuna, dan maqalah yang ke-53. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, annahu, bahwasanya ia qala, telah berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khawfu minallahi. Sumber tiap-tiap kebaikan atau pangkal dari tiap-tiap kebaikan fid dunya, dalam kehidupan dunia, wal akhirati, dan kehidupan akhirat, al khawfu adalah takut, minallahi, dari Allah Ta'ala. Fa innal khawfa, karena sesungguhnya rasa takut, minallahi Ta'ala, dari Allah Ta'ala itu muhawwilus sahifati, memindahkan lembaran kertas, lembaran catatan amal. Fayaj'aluha, maka ia menjadikannya lembaran itu fil yamini, kepada arah sebelah kanan, ba'da an hawwata ila shimali, sesudah bahwasanya lembaran itu ada tertutup di arah sebelah kiri. Falil abdi, maka setiap seorang hamba, fi hali salamatihi, dalam keadaan memperoleh keselamatannya, minal maradi, dari penyakit, yakni penyakit bukan sekedar penyakit badan tapi penyakit hati, ayyakuna, hendaknya ada orang itu, seorang hamba itu, khaifan, ada rasa takut, rajian, ada rasa berharap, liyazjurahu, supaya ia mampu mencegahnya, al khawfu, dengan rasa takut, atau al khawfu, rasa takut itu mencegah minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, wa yab'asuhu, dan membangkitkan kepadanya ar-raja'u, berharap, alabtisabil amalis salihi, atas berupaya melakukan amal soleh, wa ibadatur raji, dan ibadahnya orang yang berharap, afdolu, lebih utama, li ghalabati mahabbatillahi fihi, dalam mengalahkan atau untuk mengalahkan kecintaan kepada Allah, fihi, padanya, fauqal khaifi, di atas rasa takut, wal mulku, dan orang yang memiliki harapan atas ampunan Allah, yufarriqu, dapat membedakan, baina man yakhdumuhu, bainaman, di antara orang, yakhtumuhu atau yakhdimuhu, yang melayani ia kepadanya, kepada Allah, ittiqa'a iqabihi, sebab takut terhadap siksanya. Waman, dan orang yakhdimuhu, yang menghambakannya ia atau melayaninya ia kepada Allah, raja'a karamihi, karena berharap kemurahannya. Waman, dan orang yakhdimuhu, menghambakan dirinya, melayaninya diri kepada Allah, la li syai'in, tidak karena sebab sesuatu. Wa miftahud dunya asy-syab'u, wa miftahud dunya, dan kunci kehidupan dunia, asy-syab'u, adalah kenyang. Fatuftahu, maka terbuka
umurud dunia, urusan-urusan dunia, menjadi lancar urusan dunia bisyabai, kalau perutnya kenyang. Wa miftahul akhirati, dan pintu akhirat, kunci-kunci keselamatan akhirat, al-ju'u adalah lapar. Fatuftahu, maka menjadi terbuka umurul akhirati, urusan-urusan akhirat, bil ju'i, dengan cara perut yang lapar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. 3 nasihat ini, yang pertama adalah orang berbuat baik untuk keselamatan dunia dan akhirat, itu syaratnya adalah al-khawfu minallah, ada rasa takut kepada Allah. Dalam taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu ada maqam khauf, ada maqam roja, ada tingkatan takut, ada tingkatan berharap. Nah, kita ini termasuk orang yang ada di tingkatan mana? Apakah tingkatan takut atau tingkatan berharap? Tingkatan orang yang takut kepada Allah, hidupnya sudah berhati-hati. Hidupnya sudah berhati-hati, sudah meninggalkan larangan Allah, sudah pula mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Mengerjakannya perintah Allah, hati-hati lagi. Sudahkah pekerjaan perintah itu sesuai dengan aturannya atau belum? Mengerjakannya perintah itu sudah dilandasi ikhlas atau belum? Kalau perintahnya pada posisi seperti sholat, sudah khusyuk atau belum? Kalau menjalankannya perintah masih pada tataran sekedar gugur kewajiban, berarti kita belum sampai pada maqam khauf. Salat sekedar gugur kewajiban, dengar adzan masuk waktu, oh sudah waktu. Adapun melaksanakannya entar kalau waktunya sudah longgar. Nah, ini namanya belum sampai pada maqam khauf. Ya. Tapi kalau sebelum waktu kita sudah siap di tempat di mana di situ untuk sholat, itu namanya sudah sampai pada maqam khauf. Oh, zuhur 12 kurang 10, ya. Kira-kira dah, ya. 12 kurang 10, setengah 12 saya sudah harus ada di masjid. Ini tandanya orang sudah sampai pada maqam khauf, takut ketinggalan. Oh, asar 3 kurang 1/4, biasanya jam 3 lebih, bahkan 3 seperempat, bahkan 3:20, bahkan kadang 3 sampai 3:30, setengah 4. Sekarang 3 kurang 1/4. Kadang-kadang karena biasanya jam 3, sekarang sudah sedang maju, ya, mesin suara informasi waktu sudah bunyi, tweet, 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 masjid belum ada orangnya, karena sekarang waktu sedang gasik. Sementara kita biasanya mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat, itu patokannya jam zuhur jam 12, ya. Kalaupun lebih ya sedikit, kalau kurang sedikit. Ternyata sekarang jam 12 kurangnya rada banyak. Maqam khauf ini berat, ya. Maqam khauf berat.
Seumpamanya saya sudah sholat, sudah sempurna belum pada saat mengerjakan sholat? Sholat mana yang menjadi syarat sahnya sholat? Mana yang menjadi rukun sholat? Mana rukun i'tiqadinya sholat? Mana rukun fi'linya? Mana rukun qawlinya? Mana sunnah-sunnahnya sholat? Mana sunnah ab'adnya sholat? Mana sunnah hayatnya sholat? Sudahkah kita sampai di situ? Kalau sudah, berarti sudah sampai pada maqam khauf. Kemudian dalam pekerjaan sholat, sudah khusyukkah sholat kita? Sudah khusyuk apa belum, Pak? Khusyuknya paling pada saat takbiratul ihram. Ya, minimal itulah. Minimal khusyuk itu saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, kalimat takbiratul ihram itu dipanjangkan dengan maksud supaya hati kita khusyuk, konsentrasi terhadap sholat yang kita kerjakan. Begitu saja kadang-kadang mau sholat asar, niat usollinya fardhu zuhri, bener gak? Ya, yang mau dikerjakan sholat asar, masa usollinya fardhu zuhri? Berarti sekalipun niat mau sholat asar, konsentrasi pada pekerjaan sholatnya belum. Lalu sudahkah dari kebaikan kita ikhlas karena Allah, atau jangan-jangan masih ada tujuan-tujuan lain selain Allah? Inilah perangkat-perangkat yang manakala kita sudah lakukan, berarti kita sudah sampai pada maqam khauf, ya. Kelas tingkatan orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, tingkatan khauf ini muhawwilus sahifata fayaj'aluha fil yamini ba'da an ahwata ba'da an hawwata ila shimali. Akan membuka, akan memindahkan lembaran halaman. Ini memindah lembaran halaman, ya. Akan memindahkan lembaran halaman yang tadinya lembaran halamannya posisinya di kiri, artinya banyak maksiat dan dosa, banyak perbuatan salah, maka dipindahkan pada lembaran berikutnya, yang pada lembaran berikutnya berarti posisinya ada di sebelah kanan. Kalau lembaran kitabnya sudah ada di sebelah kanan, kemudian catatan yang ada lebih banyak pada lembaran-lembaran yang ada di sebelah kanan, berarti dia sudah sampai kepada ashabul yamin. Sudah sampai pada ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan itu orang-orang yang besok di akhirat menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Itu ashabul yamin. Karena di akhirat nanti itu ada 3 golongan. Ada golongan as-sabiqun, kemudian ada golongan ashabul yamin, kemudian ada pula golongan ashabus shimal. Ya, bisa dibaca di surat Al-Waqi'ah. Ya, ada as-sabiqun as-sabiqun, ya, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Golongan as-sabiqun, golongan orang yang duluan masuk surga, ya. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang muqarrabun, orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Fi jannatin na'im, mereka berada di surga yang penuh dengan
kenikmatan. Sayangnya kalimat ayat berikutnya, ya, kebanyakan golongan orang-orang dulu dan sedikit golongan orang belakangan. Yang belakangan siapa, Pak? Kita. Yang duluan siapa? Iya, beliau-beliau, orang-orang baik yang sudah mendahului kita. Kita ngatamin Quran sebulan sekali aja bisa nggak? Nggak bisa. Berat kalaupun bisa. Orang dulu hatam Quran itu minimal seminggu sekali. Kita sebulan sekali aja seringan lewat, ya. Itu bedanya, ya. Maka lebih banyak orang-orang dulu dan sedikit orang-orang belakangan. Tapi ada kelompok ashabul yamin, golongan orang-orang kanan, ya. Orang-orang kanan ini adalah golongan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa tal'im mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Terus wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahu insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba, ya, li ashabil yamin. Jadi nanti berada di kebun yang penuh dengan pepohonan, kemudian di taman yang asri dan indah, ditemani dengan perempuan-perempuan yang muda-muda, itu ashabul yamin. Ada lagi namanya ashabus shimal, ya, golongan kiri, ya. Mereka dalam kesulitan besok di negeri akhirat. Kenapa? Karena banyak melakukan maksiat dan dosa saat di dunia dan belum sempat bertaubat kepada Allah, sudah lebih dahulu meninggal dunia. Nanti kitabnya diterimanya dengan tangan kiri, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah, ya, supaya tidak menerima kitab catatan amal kita dengan tangan kiri. Maka ketika sedang wudu membasuh tangan kanan, doa kita Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalku besok di akhirat, aku menerimanya dengan tangan kiri. Wa a'udzu bika an a'tini kitabi bishimali. Kalau kita basuh tangan kiri, kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk tidak menerima kitab dengan tangan kiri. Ya, nggak tahu pada baca doa begitu apa enggak. Jangan-jangan wudunya sambil ngobrol. Ya. Jadi orang yang sudah ada pada tingkatan khauf, muhawwilus sahifah, dia memindahkan lembaran catatan amalnya. Sementara catatan amal kita dalam 1 tahun itu tidak terlepas dari catatan kita yang ditulis oleh malaikat tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Semua ada catatannya. Maka bagi hamba yang keadaannya ingin selamat dari penyakit yang disebutnya penyakit dari kesalahan dalam kehidupan, hendaknya dia khaifan, ya, ada rasa takut kepada Allah. Ai al khaufu minal ma'asi, takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Adapun makom roja, adapun tingkatan orang berharap, adalah orang-orang yang dalam hidupnya sudah ibadah,
tapi masih teledor. Salat zuhur 12 kurang 10 menit, salat zuhurnya jam 2. Asar jam 3 kurang 1/4, salat asarnya mending jam 5, setengah 6. Ya, sekalian mandi sore, mandi salat asar, ya, masih pakai mukena sambil nunggu adzan maghrib. Kalau orang beser boleh begitu, pelajaran kemarin itu Bulughul Maram, ya. Orang beser boleh begitu. Kalau keadaan kita sehat, ya enggak begitu. Nah, kita modelannya masih begitu. Udahan begitu, sholatnya belum bisa khusyuk. Mestinya duduk dari sujud, duduk di antara sujud, yang dibaca Rabbighfirli warhamni wajburni, yang dibaca surat Al-Fatihah. Siapa yang begitu? Kita. Kadang-kadang karena pikirannya lagi ngelamun kemana, ya, kontrakan sudah waktunya bayar belum bisa bayar, harusnya duduk di antara dua sujud Rabbighfirli yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Terus hati kita, kenapa bismillah? Diganti Rabbighfirli. Bukan siapa-siapa, kita kadang-kadang melakukan hal yang seperti itu. Atau biasanya salat yang rubaiyah, kalau kita jadi makmum enak, tapi kalau jadi imam atau salat sendiri, sesudah rakaat kedua, rakaat ketiga mau rakaat keempat, ini ujiannya berat di sini. Ya, setan itu melewatkan dalam lintasan pikiran kita supaya lupa ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Utamanya sholat-sholat rubaiyah. Ya. Saya enggak ngambil contoh orang lain, saya sendiri kalau sholat yang sifatnya rubaiyah itu kadang-kadang di rakaat ketiga, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, nggak tahu Bapak Ibu, ya. Paling juga nggak begitu sih, nggak begitu beda sama kita. Maka kadang-kadang kalau sudah gilirannya ngaji rapi, ya, masuk waktu isya, biarin dah yang imam, yang pokok di sini. Maghrib juga begitu, saya makmum aja. Karena kadang-kadang ada aja lintasannya. Begitu sedang ngimamin, kepikiran apa nanti ini yang saya sampaikan dalam materi. Padahal sudah dibaca, sudah dikira-kira nanti bahasannya ini. Tapi kadang-kadang masih terlintas dalam pikiran. Akhirnya ngeblank, lupa jumlah rakaat. Seperti beberapa waktu yang lalu, ya sudah cukup lama, salat maghrib baru 2 rakaat sudah tahiyat akhir, udah ngajak salam aja kita. Masya Allah. Hal-hal yang seperti ini kadang terjadi. Kemudian yab'atsuhur raja'u ala iktisabil amali salih. Ibadatur raji afdolun, ya, afdolu li ghalabati mahabbatillahi fihi fauqal khaif, ya. Ibadahnya orang yang berharap itu lebih afdol, sebab kadang-kadang bisa mengalahkan ibadahnya orang yang mahabbah kepada Allah. Karena orang ibadah itu ada 3 model, ya. Model yang pertama mahabbah kepada Allah, model yang kedua khauf kepada Allah, model yang ketiga roja kepada Allah. Ibadah model mahabbah kepada Allah, orang ibadah nggak mikirin surga neraka. Saya ibadah ini karena saya cinta kepada Allah, maka saya menjalankan perintah Allah yang saya cintai.
Saya ibadah karena cinta kepada Allah, maka saya menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh yang saya cintai. Lepas besok di akhirat surga atau neraka bukan urusan saya. Urusan saya adalah mengerjakan perintah kepada yang saya cintai. Kita cinta sama istri, istri nge-WA, Pak nanti pulang kerja beliin keredok ya, tuh yang di pojok kuburan sono, kemarin beli rasanya enak dah. Iya, kalau kita cinta kepada istri nggak peduli ya, karena cinta ya saya belikan. Lepas istri tukang ngomel atau istri orang taat kepada suami, nggak ada urusan, tapi urusannya saya cinta kepada istri. Nama maqam khauf, tingkatan orang takut, ibadah takut kepada Allah, artinya takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Seperti misalnya orang diperintahkan oleh istrinya untuk beli keredok, maka diupayakan sekalipun sedang repot, karena takut kalau pulang nggak bawa keredok ya bisa merah-merah badannya, dicubitin sama istrinya misalnya gitu ya. Kemudian ada maqam namanya roja, berharap, yaitu harapannya supaya diakui sebagai hamba di hadapan Allah, harapannya supaya kesalahannya diampuni oleh Allah. Saya mau belikan keredok sama istri, harapannya supaya istri ridho, seneng sama kita, sehingga mau melayani kita karena kita memperhatikannya, misalnya seperti itu. Ini tingkatan-tingkatan ya, orang dalam menghambakan diri kepada Allah. Ibadatul raji afdalu li ghalabati mahabbatillahi fihi fawqal khaifi wal mulku yufarriqu baina man yakhdumuhu ittiqa'a iqabihi wa man yakhdumuhu raja'a karamihi wa man yakhdumuhu la li syai'in. Ada orang menghambakan diri kepada Allah sebab takut siksanya. Ada orang menghambakan diri kepada Allah karena berharap kemurahannya. Ada orang ibadah kepada Allah nggak ada urusan karena kecintaannya kepada Allah. Nah, kita tinggal pikirin ibadah kita ini sudah ada di tingkat yang mana ya, karena semuanya juga dalam proses. Sepanjang apa yang dikerjakan adalah sudah sesuai dengan aturan dan niat yang ikhlas, maka semuanya akan sampai. Orang ibadah berharap pahala diterima nggak oleh Allah? Diterima, sebab Rasulullah mengajarkan ya. Misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ihtisab itu mengharap pahala, diterima enggak? Diterima. Nah, jadi kita berproses untuk sampai pada ibadah itu landasannya adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau orang ibadah sudah sampai pada tingkatan cinta kepada Allah, dia tidak akan mengaitkan nasib hidup hari-harinya dengan urusan ibadah ya. Dia tidak akan mengaitkan nasib hidup setiap harinya dengan urusan ibadah. Ibadah urusan kita kepada Allah, nasib hidup urusan bagaimana ikhtiar kita. Kadang-kadang orang ada, ya Allah kurang apa saya ini
ya, sholat 5 waktu sudah, tahajud sudah, duha nggak pernah ketinggalan, tapi hidup kok susah-susah terus. Nah, itu berarti ibadah dikaitkan dengan nasib sehari-hari. Ya. Padahal kita hidup dibikin susah oleh Allah di dunia itu supaya besok di akhirat hidup kita jadi ringan, hidup kita jadi senang. Karena susahnya hidup di dunia akan terbebas dari hisabnya Allah. Yang senang hidup di dunia, fasilitas semuanya ada, nanti hisabnya saja bisa lebih lama, Pak. Lebih lama. Pernah saya sampaikan, orang yang punya baju 1 dengan orang yang punya baju 3, hisabnya lebih cepat orang yang punya baju 1 apa 3? 1, orang 1 doang. Iya, yang bajunya 3, ditanya 3-tiganya. Ternyata baju kita selemari, nggak kehitung. Ya, hisabnya makin lama. Udah kasih ke orang-orang aja. Nah. Utamanya ibu-ibu ini. Ya Bu ya, di lemari baju ibu sama baju bapak banyakan mana? Banyakan ibu-ibu ya. Iya. Baju banyakan ibu-ibu. Kerudung ibu sama peci bapak banyakan mana? Kerudung ibu-ibu. Sendal hisabnya kelamaan nanti Bu ya. Yang kedua, miftahud dunya asy-syab'u. Ya. Dunia menjadi cepat kalau orang itu perutnya terisi. Maksudnya begitu. Kenyang boleh tapi jangan kekenyangan. Ya. Kalau kenyang niat makan untuk ibadah, insya Allah ada pahala. Tapi kalau kekenyangan, ya, itu sekalipun ada niat ibadah berarti ada israf, ada kelebihan dari kapasitas, namanya israf. Ya. Gelas ada volumenya, maka nuangkan air ke gelas jangan sampai penuh banget. Ya. Penuh boleh, tapi harus ada sisa, sebab nanti kalau dibawa itu enggak kocelak ya, kocelak apa koplak ya. Ya, kocelak ya, nggak tumpah. Nah ini malahan melebar nuanginya, berarti israf. Kalau israf dalam makan nanti disebutnya abdul butun, hambanya perut, karena orang itu disebutnya tukang makan ya, tukang makan ya. Ya Allah. Kalau perutnya isi, semangat kerjanya lebih cepat. Tapi kalau perutnya lapar, semangat kerjanya menjadi lebih lemah. Maka urusan dunia, perut kudu kenyang. Artinya apa? Urusan dunia harus dipenuhi. Urusan dunia harus dipenuhi, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau urusan dunia berlebih-lebihan, maka pasti akan mengurangi semangat urusan akhirat. Kalau urusan dunianya lebih, maka urusan akhiratnya akan berkurang, karena masih lebih semangat urusan dunia. Maka oleh Allah kita ini punya badan, makin tua dibikin kemampuan kita makin berkurang supaya tidak lari-lari terus. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Ya. Ketika orang ditambahkan umurnya, dikurangi kemampuannya. Maka ya, kadang saya mencontohkan orang masih muda kayak nyamuk, tapi kalau sudah tua kayak cecek. Ya. Nyamuk nyari makannya terbang-terbang terus. Tapi nanti kalau sudah tua kayak cecek, merembet aja, merembet sono, merembet sini, nungguin makanannya yang datang. Kalau dia punya pensiunan, nungguin pensiunan. Kalau dia pensiunan nggak ada, punya kontrakan, nungguin
awal bulan kontrakan, ya. Datang kayak cecek tuh, lidahnya panjang, celup, tangkap sama dia. Ya, pensiunan nggak ada, kontrakan nggak ada, dari mana dah? Ya nungguin anaknya yang pada punya pengertian. Celaka dah, anaknya nggak ada yang punya pengertian, pensiunan nggak ada, kontrakan nggak punya. Akhirnya biar kata sudah tua masih jalan nyari rezeki, masya Allah. Ya, nah, itu dunia. Kemudian yang ketiga, miftahul akhirati, ya, kunci keselamatan akhirat, al-ju', ya, kunci keselamatan akhirat adalah perut harus kosong. Perut kosong itu makna yang pertama, sering-sering puasa. Karena orang yang sering puasa itu menjadi kuat, ya, kuwatun fikratuhu, ya, kuat akal pikirannya, ya, ya, akal pikirannya menjadi kuat, kemudian ibadahnya menjadi semangat. Itu kalau orang kosong perutnya. Nah, kalau orang itu isi perutnya, ya, sering kenyang, apalagi kekenyangan, maka pikirannya menjadi kendor. Maka ada istilah mandor kawat, ya. Apa itu mandor kawat? Ya. Iya, ya, mandor kawat, ya. Ama kerjaan kendor, makannya kuat, ya. Itu mandor kawat. Nah, maka sering-seringlah kita puasa. Yang kedua, al-ju', lapar, itu mengosongkan perut dari makanan-makanan yang tidak halal, ya. Kosongkan perut kita dari makanan-makanan yang tidak halal, sehingga ketika yang masuk adalah makanan yang halal, makanan yang halal menjadi energi untuk semangat dalam ibadah. Wallahu a'lam bissawab. 3 hal telah dinasihatkan kepada kita, maka semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.